Jadi kalau kamu itu selalu saja membandingkan dengan manusia jelata yang ada di dunia ini tentang kesempurnaan, you will always have reason not to make imperfection to be perfect. Tapi ingat, main report, final report is always to the God. Dan God akan selalu bilang, I created you perfect. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Pisces Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juni 2024 ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena memang setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau yang penuh dengan misteri ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Pisces, supaya kita bisa intip sedikit guys, kira-kira rahasia atau misteri apa yang tersembunyi darimu di bulan Juni ini. Tujuannya apa? Setelah menonton readingan ini kamu jadi tahu gitu loh guys. Ketika nanti misteri atau rahasia tersebut terungkap tepat di depanmu, kamu sudah tahu bagaimana cara menghandle-nya dengan baik ya. Karena tidak ada rahasia atau misteri yang akan tersimpan selamanya, Pisces. Dunia ini berubah sehingga selalu ada pergerakan, termasuk yang terkubur akan segera naik ke permukaan ya. Emperor, Devil, Ace of Swords. Wow. Interesting. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate ya guys dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupanmu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Silakan atur guys sesukamu. Yang jelas tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oh begitu ya, siap. Oke. Kita akan segera mulai Pisces dari Oracle dulu ya guys. Ini akan menjadi pilot untuk pesan kamu ini. Kalau situasi kolektifnya udah kebaca sih di Juni ini. Echo Pandora Magnetic, Echo Pandora Angel, Echo Pandora Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Pisces Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, Hidden Energy 3 kartu dari bawah di bulan Juni 2024. Terima kasih. Cepat ini Piscesnya nih guys. Dan ya, you are perfectly beautiful. Oke. You're beautiful, jeng jeng. You're beautiful, jeng jeng. You're beautiful, it's true. Aku dengar lagu itu dari tadi pagi guys. Baru bangun itu yang terdengar. Sampai aku bikin di IG story. I don't know why. Maybe some people need to hear that. Itu kayak pujian sebenarnya, praise tentang keindahan orang ya, terlepas dari laki-laki atau perempuan. Tapi memang dari bangun tidur mataku terbuka, yang aku dengar You're Beautiful, James Blunt. Bukannya ada yang muter lagu itu guys, tapi itu langsung keras banget bermain di pikiranku. Itu biasanya kalau aku udah mulai begitu, I need to say something about that. Dan aku mulai dari Insta Story, naikkan lagu itu, dan orang yang mendengarnya itu pasti akan, ya memang untuk dia gitu ya. Kayak ada yang sedang low self-esteem, low vibration, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya, I don't know, unbeautiful. Dan you're perfect beautiful katanya. Perfectly itu artinya sempurna ya guys. Luar biasa ini sebenarnya, beautiful. Memang ada istilah tidak ada yang sempurna, tapi itu khusus untuk kalangan manusia jelata guys ya. Siapa manusia jelata? Kita. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan dalam creation, dalam menciptakan. Karena kita
posisi tertingginya hanya sampai co-creator. Jadi dalam spirituality termasuk dalam tarot sendiri dipercaya dengan yang namanya creator dan co-creator. Ya, creator itu adalah Tuhan yang unlimited, limitless, tidak terbatas. Dan kemudian manusia adalah co-creator, itu kayak associate from for the universe, dalam hal creation, menciptakan. Manusia juga menciptakan guys ya, mulai dari menciptakan anak. Bercanda ya, itu juga ya, membangun gedung dengan arsitektur super indah, ya nggak sih? Itulah manusia as creator. Tapi kalau kita bandingkan dengan as co-creator ya, kalau kita bandingkan dengan Tuhan sebagai creator menciptakan dunia, misalnya bumi aja deh, nggak usah sampai ngomongin alam semesta, galaksi-galaksi, bumi aja. Mana yang lebih bagus, ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Biar bagaimanapun pasti yang lebih perfect adalah ciptaan Tuhan ya. It's like miracle. Air dari tempat tinggi pasti turun ke bawah, ya nggak sih guys? Gunung nggak bergerak. Bayangin guys, kalau misalnya Gunung Fuji itu bergerak-gerak terus, kamu bangun pagi tiba-tiba udah di belakang rumahmu, bagus dong ya. Ya kalau gunung guys, kalau tiba-tiba yang pindah itu misalnya volcano ya, yang masih berapi-api, gunung Merapi begitu, kan bahaya juga ya. Kamu bangun-bangun tiba-tiba udah lava semua di depan rumah. It's perfect ya. Hanya creator yang bisa menciptakan dengan sempurna, dan kita manusia co-creator itu menciptakan tapi tidak akan pernah sempurna ya. Jadi makanya aku bilang tadi ada konsep untuk manusia jelata mengenai ketidaksempurnaan untuk sesama manusia jelata seperti kita. Kenapa? Karena gedung yang paling bagus pun arsitekturnya masih akan bisa diimbangi dengan yang lebih bagus lagi. Makanya selalu ada kesannya nothing is perfect, khusus untuk manusia jelata. Silakan perhatikan baik-baik bedanya guys. Because perfectly beautiful as God's creation. Jadi yang kamu lihat tentang atau pemahamanmu tentang perfectly beautiful tadi itu adalah sebagai ciptaan Tuhan, bukan sebagai sesama manusia jelata di dunia ini. Karena once kamu melihatnya dalam konteks sesama manusia jelata, nothing is perfect. That's right. Tidak ada manusia yang sempurna, khusus untuk sesama manusia jelata. But when God creates people, human begitu, it's always perfect. Kalimat ini mungkin akan bias buat kamu. Perfectly beautiful, really Ray, apakah ada yang sempurna di dunia ini? Itu kalau kamu melihat dalam konteks sesama manusia jelata as co-creator, associate dari the main creator. Tapi kalau kamu bilang inilah aku diciptakan Tuhan, so it's perfect, dan itu mungkin butuh proses pemahaman seumur hidup guys. Karena kita pasti akan jatuh bangun. Kita pasti akan selalu ngerasa ada masanya kita tuh kayak gak berguna. Ada masanya kita tuh ngerasa jeleknya lagi maksimal. Ada masanya kita tuh ngerasa hidup kita tuh lagi berantakan. Dan itu yang membuat kita sampai lupa bahwa everything that God create is always perfect. Dan tugasku di sini untuk ngasih tahu ke kamu, lihatlah dari pemandangan the main creator, Tuhan, tentang menciptakan apapun di dunia ini selalu sempurna. Walaupun untuk sesama manusia jelata mungkin tidak terlihat sempurna, tapi laporan akhirmu nantinya bukan ke manusia, tapi ke penciptamu. How you make the imperfection to be perfect. Di bulan Juni ini, kenapa aku bicara selalu sama Pisces yang cerdas? Kayaknya Pisces yang main-main ke readingan aku ini orang yang cerdas semua. Ini sulit sekali itu dipahami filosofi. How to make the imperfection to be perfect, because you will report finally to the main creator. Apa yang sudah kamu lakukan nak di dunia? Dan contohnya begitu ya, dengan kesempurnaanmu yang aku ciptakan, yang cuman punya satu mata itu. Universe bilang begitu. Emang lu berani komplain guys? Apa yang sudah kamu lakukan di dunia dengan kuciptakannya kamu sempurna, lahir bisu tuli. Ketika dia bilang gitu, kamu berani komplain guys?
Kenapa aku bisa tuli yang lain, teman aku semua semua perfect semua ya? Nggak banyak yang aku bisa cipta, nggak banyak yang bisa aku kerjakan di dunia ini. That's the final report yang aku maksud. Jadi kalau kamu itu selalu saja membandingkan dengan manusia jelata yang ada di dunia ini tentang kesempurnaan, you will always have reason not to make imperfection to be perfect. Tapi ingat, main report, the final report is always to the God. Dan God akan selalu bilang, I created you perfect. What did you do in this world? Kamu akan fokus kepada imperfectionmu katanya di bulan Juni ini, sehingga kamu cari-cari alasan untuk tidak menjalankan tugasmu. Your vision in this world, your mission. Gimana lah aku bisa bagus, Ray, untuk menjalankan misiku di dunia ini? Pacarku tuh gak bisa diandalkan, suamiku itu gak bisa diandalkan, istriku itu aduh sulitnya minta ampun, borosnya minta ampun. Gimana lah aku bisa menjalankan fungsi terbaikku di dunia ini? Dulu aku sekolah pun gak ada uang, sampai sekarang SD pun gak lulus aku. Gimana aku bisa menjalankan kehidupanku ini dengan sempurna, dengan maksimal? Banyak banget cobaan yang datang dalam hidupku. Mulai dari ini A, B, C, D, E, F. Hidupmu akan penuh dengan seperti itu katanya. Making reason to be imperfect, dan kemudian feeling good about that. Jadi kayak ya udahlah, apa boleh buat. Ya karena memang hari ini aku itu cuman maksudnya kehidupanku saat ini cuman segini-segini aja, ya udah. Mungkin udah inilah jalannya aja. Mode-mode seperti itu guys ya. But remember, mungkin kalau kamu bandingkan ke manusia jelata yang sama kelasnya kayak kamu, ya it's okay. Ya begitu mah begitu aja, nggak akan ada perkembangan karena udah begini ceritanya gitu. But your final report will be to the God. Oke. Cari-cari alasan adalah kalimat kunci untuk Pisces di bulan Juni ini. Oke, Hidden Energy, thank you very much. Sesuai dengan janjiku guys, 3 kartu saja dan itu dari bawah. Apapun kartu yang terbuka nanti itu yang akan aku bacakan ke kamu ya. Halo. Hush. Ya, Knight of Cups, Queen of Pentacles. It's about helping people with your imperfection. Kamu akan selalu ngerasa bukan waktunya aku menolong, bukan waktunya aku membantu, because aku aja orang yang perlu ditolong, aku aja orang yang perlu dibantu. Kayak begitu guys di bulan Juni ini. Ya, dan kamu kan cari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Padahal katanya akan ada perubahan besar kalau kamu melakukannya. Ini kayak ujianmu untuk keluar dari apapun alasan yang akan kamu gunakan untuk tidak menolong orang tadi, sehingga kamu terlepas dari situasi tersebut. Contohnya begini guys, kerjaan kamu banyak banget begitu ya Pisces, sibuk banget di kantor misalnya, dan kemudian datanglah teman kantormu juga yang satu levelan sama kamu, tolong dong bantuin gue begini-begini. Nanti dulu, gue lagi banyak kerjaan nih gitu. Padahal kamu tahu kamu bisa bantu misalnya sebentar aja gitu. Kamu kan jadikan alasan kesibukanmu itu untuk tidak bisa membantu orang. It's something like that. The Page of Pentacles ini adalah self-center, fokus untuk diri sendiri. Tapi tantangannya atau challenge-nya dalam bulan Juni ini adalah give time, a little time to help atau memberi perhatian kepada orang di masa-masa sibuknya kamu, karena lagi dalam masa transisi. Aku lihat guys, dengan munculnya kartu The Dead di sini, ada transisi besar-besaran yang terjadi di dalam hidupmu, dan kamu akan ngerasa kayak I don't need time for another person. Okay, I don't need time. Even I don't have enough time for myself. Something like that ya. Tapi ujiannya itu katanya give your little time. Itu akan membawa kamu keluar dari masa-masa transisi itu katanya guys. Something like that. Can you understand that Pisces? Jadi kalau tadi ini kita balikin ke contoh kantor itu guys, kamu memang lagi banyak kerjaan gitu, dan kan ada yang minta tolong sama kamu. Kalau kamu bilang nggak sempat, nanti dulu ya, nantinya tuh nggak jelas kapan gitu guys, kamu tolak dia, kamu akan tetap berjibaku dengan kesibukanmu. Oke? Tapi begitu kamu nanti bilang, apaan sih yang mau ditolong, sini deh, sebentar ya, jangan lama-lama, aku lagi ada banyak kerjaan nih gitu ya. Yang mana? Yang ini. Katanya itu nggak akan memberatkan kamu Pisces, but you will always find for reason atau excuses
to make, you cannot help this person. Dia datang, kamu kasih, oh ini ternyata, ya ampun gak sampai 2 detik bantunya, dan dia akan sangat terbantu sekali. Lalu bantuan datang untukmu menyelesaikan yang rempong-rempongnya yang sedang terjadi padamu tadi, ya kayak gitu. Itu yang mau terjadi untukmu di bulan Juni ini. Kamu akan menganggap bahwa kamu akan membereskan semuanya sendirian sampai dengan 30 Juni, entah apapun itu guys. Tapi justru malah ini kayak subsidi silang. Ketika nanti yang minta bantuan ke kamu itu kamu kasih perhatian, dan kamu gak akan direpotkan sama sekali katanya guys. Kamu itu merasa repot hanya cari-cari alasan atau ada di dalam pikiranmu saja, sehingga kamu tidak melihat pertanyaannya apa, tidak menanyakan bantuannya apa, tidak menanyakan dia butuh apa gitu, cuman rejection aja. Begitu kamu reject dia, bantuan yang mau datang padamu untuk meringankan keremponganmu itu pun kayak di cancel. Dan kamu menang banyak guys, because this is Queen of Pentacles ke Knight of Cups. Jadi kayak masalah ratu terselesaikan hanya karena ratu mau memberi perhatian ke prajurit, ke anak buahnya. Kayak begitu guys. Ada dia yang lebih nampol lagi kata-katanya. Yang kamu berikan, bantuan yang kamu berikan di bulan Juni ini katanya akan berlipat-lipat benefitnya untukmu, dan datangnya dari orang lain. Kamu hanya memberikan effort 10 misalnya, tapi nanti orang yang datang untuk membantu kamu itu mungkin akan memberikan effort 100, 1000 masalahmu terbereskan hanya gara-gara kamu mau memberikan sedikit waktumu untuk membereskan masalah orang yang cuma 10. Something like that di bulan Juni ini. So pay attention for people who is coming to your life di bulan Juni ini, yang baunya langsung mau kamu tolak. Sana dulu, kayak begitu. Karena dia kuncinya untuk datangnya bantuan padamu. Kalau kamu tolak kunci tersebut, maka bantuan yang mau datang padamu tidak bisa masuk. Kamu akan membereskan semua keremponganmu ini sampai dengan 30 Juni sendirian. Tapi ketika kamu mau kasih perhatian sama yang mau datang tadi, cirinya gitu ya guys, kamu langsung pengen tolak gitu tanpa nanyain apa sih mau lu gitu, enggak. Kamu langsung pengen tolak aja begitu. Coba dengerin dulu apa. Karena dia sedikit aja katanya, kecil aja, nggak sampai ngasih effort sampai bikin kamu ninggalin kerjaan kamu gitu, nggak guys. Ninggalin kesibukanmu, nggak. Once kamu dengar, oh ini aja gitu, plus dan kemudian kamu bantu dia. Bantuan yang besar datang padamu membereskan masa-masa transisimu yang ribet banget ini aku lihat. Hangman datang guys, tak kasih kamu satu bonus kartu di berikutnya. Temporary delay. Targetmu akan di stop, goalmu di stop di 30 Juni ini. Kamu mungkin punya plan yang bagus sekali Pisces. Sebelum 30 Juni this is will happen, yes gitu. Ketika Hangman datang guys, no, nothing happen for you katanya. Ini semacam temporary blockage yang akan terjadi kalau kamu mengabaikan yang meminta bantuanmu ini. Padahal bantuan yang perlu kamu kasihkan ke dia itu effortnya kecil banget katanya, dibandingkan bantuan yang akan datang untukmu setelah kamu membantu dia. Subsidi silang ya guys, oke? Oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu Pisces Collective Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan Hidden Energy atau 3 kartu dari bawah di bulan Juni 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.